Udahlah, Mom. Nggak usah bahas itu lagi, ujar Dwipa, sempatkan ulur senyum tipis yang mengabarkan, I'm fine, meski hatinya berkata lain. Sekarang abang pengen fokus sama apa yang ada di depan mata. Kuliah, kerja, terus bahagiain Mommy dan Daddy. Soal jodoh nanti urusan belakangan. Yumna menghembuskan napas berat. Harusnya ia puas mendengar jawaban Dwipa. Namun melihat wajah sang anak yang bertolak belakang dengan perkataannya, Yumna sadar satu hal. Lah menyumbang luka terbesar untuk sang anak hingga pola pikirnya berubah seperti ini. Abang orang baik, Mommy nggak perlu khawatir dengan jodohnya nanti. Jodoh itu cerminan diri, Mom. Abang pasti dapat yang terbaik. Itu dari Taufik yang baru datang, cukup lega dapati adegan melankolis dari anak dan juga istrinya. Memang harusnya setiap kesadaran harus ada penamparnya, harus ada pemantiknya. Taufik cukup berterima kasih pada 78. Haya tempo hari yang berbicara cukup pedas dengan sang ibunda. Sejak dari sana Yumna benar-benar diam, memikirkan. Keterlaluannya Yumna sebagai seorang ibu. Ditambah berita tentang suami Rinda, itu cukup membuat Yumna merasa bersalah. Mommy nggak bakalan batasin abang lagi, Mommy janji, ujar Yumna pada Dwipa. Tapi jangan pergi lagi. Jangan benci Mommy. Dwipa tersenyum samar, rengkuh sang ibunda dalam pelukannya. Nggak bakalan. Maafin abang juga nggak seharusnya seegois ini. Maafin abang. 25. 79. 7 resmi selesai. Tamat. Seminggu berlalu. Haya tepati ucapannya untuk menukar kalung dari pemberian Yusya itu jadi kalung yang baru dengan bantuan dewa jelas saja. Sedikit tertegun, memandang kalung cantik dengan rantai putih berkilau itu, padan dengan bandul bulan warna putih di tengahnya. Manis, sangat manis. Mau kasih kalungnya hari ini ke abang? Tanya dewa pada sang istri yang masih duduk diam di pinggir tempat tidur. Haya mengangkat wajah, mengangguk pelan sebagai jawaban pertanyaan sang suami. Senyumnya sedikit samar, tapi terkesan paksa. Terlebih saat melihat kalung yang ada di tangannya. Kenapa kok kelihatan agak sedih begitu? Ujar dewa mendekat, angkat pelan dagu sang istri, bawa Haya untuk memandangnya. Haya menggeleng lemah. Nggak ada. Ingat kalau itu pemberian Yusya. Tebakan dewa tidak meleset. Haya memang masih ingat benar kalung itu adalah kalung pemberian Yusya. Ngomong-ngomong soal Yusya, mantan partner Haya setelah menitipkan kalung itu, benar-benar tak ada lagi kabar. Haya tidak tahu apakah Yusya benar-benar pindah, pergi, atau apapun itu istilahnya. Atau sekadar menghilang dari hadapan Haya meski sebenarnya masih di satu kota yang sama. Dek, sayang, panggil dewa. Haya nggak apa-apa, ini cuma sedikit mengganggu saja, jawab Haya. Haya masukkan kembali kalung cantik itu ke kotaknya. Berdoa dalam hati supaya ini adalah awal untuk dirinya menutup pikiran dan apapun itu tentang Yusya. Sudah cukup lelah dengan semuanya, sudah lelah dengan segala macam pertengkaran dan pembesiaraan masa lalu. Haya tahu, kalau orang di dunia ini cuma ikuti lakon aja. Sifatnya manusia itu merencanakan, sedang Tuhan itu punya sifat mewujudkan, ujar dewa. Termasuk soal Yusya. Haya kembali menggeleng lemah. Haya nggak mau bahas dia lagi. Ayo kita berangkat. Tunggu, kata dewa sembari tahan bahu Haya untuk kembali duduk di pinggir tempat tidur. Haya mengernyit samar, ingin protes tapi tubuhnya justru menuruti apa yang dikatakan dewa. Sedang sang suami kini mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jasnya. Netra serupa kucing milik Haya itu mengerjap pelan, saat dewa tunjukkan sebuah kotak kecil warna hitam dengan garis perak di tengah. Mamas punya sesuatu buat Haya, kata dewa kemudian buka kotak tersebut. Sebuah kalung, rantai emas dengan bandul sebuah permata biru cantik. Buat Haya.
Ulang Haya tak percaya. Dewa mengangguk. Tenang, ini bukan pilihan dari siapapun kok. Ini memang pilihan Mamas buat Haya. Dan atas kalimat itu, Haya tertawa. Baiklah, dia masih cukup ingat bagaimana bertengkar dengan Dewa Perkara Dewa yang membelikan kalung tapi atas bantuan pilihan Kiran Agil lagi masa lalu. Haya tidak tahu, ternyata perihal masa lalu tak ada habisnya jika dibahas terus-terusan. Sekadar kalung, baik Dewa ataupun Haya memiliki B-side cerita tersendiri dari masing-masing masa lalu. Serius ini bukan pilihan Kiran, kata Haya dengan sengaja. 80. Haya bisa bunuh Mamas kalau Mamas bohong. Lagi, Haya tertawa. Jelas, tak akan mungkin Dewa berbohong. Haya biarkan Dewa kini mendekat, pakaikan kalung emas itu di jenjangnya. Mampir sebentar kecup pipi sang istri. Cantik, puji Haya. Terima kasih, Mamas. Haya suka. Sangat. Haya beranjak dari tempat duduknya, berjalan menuju ke cermin. Senyumnya merekah sempurna saat melihat bagaimana kalung cantik itu begitu pas di jenjangnya. Pilihan Dewa kali ini, tak mengecewakan. Dewa memang tidak pernah mengecewakan. Tunggu, kata Haya pelan. Dewa mengernyit samar, mendekat. Kenapa? Haya rapikan rambut di bagian leher kirinya. Haya baru tahu ada mole di sini, kecil, baru tahu. Lah baru tahu. Mama sudah tahu. Dewa tersenyum, peluk sang istri dari belakang. Kecup lembut leher jenjang yang baru dapat penghuni baru. Iyalah tahu. Memang setiap bikin tanda memang di mana? Ya di sana. Mama sih. Dewa tertawa, bawa Haya untuk menghadapnya, rengkuh hangat si istri kecilnya. Haya tersenyum, balas pelukan orang yang dulu ia benci setengah mati. Benar dengan kalimat. Yang hidup itu memorinya, bukan orangnya. Kalau semesta suruh ganti orangnya, ia bakalan ganti. Terima kasih. Haya suka kalungnya, kata Haya. Alhamdulillah kalau Haya suka, bisik Dewa. Haya mengangkat wajah. Boleh dijual nggak buat beli es krim kayak waktu itu? Jangan jual kalungnya, Mamas kasih Haya uang buat beli es krim. Sebanyak apapun yang Haya mau, abang-abang yang jual sekalian sana dibeli. Suami Haya kaya ternyata ya. You can say that again. Oh Sure, my lord. Jangan mulai. Dan Haya kembali berhambur memeluk Dewa hingga suaminya itu terhuyung. Perpustakaan Fakultas Sastra menjadi tujuan Haya kali ini. Ada perlu dengan Dwipa, dan sudah ia konfirmasi kalau kakak kandungnya itu ada jadwal untuk ke kampus. Mendapati Dwipa ke kampus itu suatu hal yang cukup sulit, ngomong-ngomong. Karena mahasiswa semester akhir ke kampus hanya untuk bimbingan, itu pun tak menentu karena dosen pembimbingnya yang juga tak tentu ke kampus atau tidak. Kak Haya. Yang namanya disebut menoleh, senyumnya merekah dan melambaikan tangannya pada Kayla yang baru. 81. Keluar dari perpustakaan. 2 buku tebal dipeluknya, menemani Kayla menghampiri Haya. Mau ke kelas? Ayo. Kayak Kayla. Tunggu dulu, masih mau ketemu sama orang, jawab Haya menahan tangan Kayla yang menggandeng tangan kanannya. Siapa? Adek. Belum sampai Kayla bertanya siapa orang yang akan ditemui Haya, Dwipa muncul. Senyuman Kayla yang tadi manis terlihat luntur seketika saat melihat orang yang tempo hari membekap mulutnya di depan Haya. Ada apa? Tadi kirim pesan ke abang. Katanya mau ngomong. Ujar Dwipa to the point. Adek mau kasih sesuatu buat abang. Jawab Haya. Apa? Haya beringsut membuka tasnya, mengambil kotak kecil berisi kalung kemudian ia sodorkan pada Dwipa. Yang diberi kotak kecil itu mengerutkan kening, ragu untuk menerima, tapi ujungnya Dwipa ambil juga. Raut wajah bingungnya semakin terlihat saat Dwipa buka kotak kecil tersebut.
Ini buat abang. Adek nggak salah. Ini kalung cewek. Ini adek nitip buat Momi atau bagaimana? Tanya Dwipa bingung. Haya menggeleng lemah. Ini memang buat abang, dari adek. Adek mau nanti abang bisa kasih kalung ini buat pasangan abang. Bahu Dwipa merosot. Mendengar Haya demikian, ada hati yang sedikit tercubit. Jujur, ini sedikit menyedihkan. Dwipa merasa dirinya sudah cukup tertinggal jauh dari Haya si bocah kecil yang selalu jadi lawan bertengkarnya. Maksudnya bagaimana? Abang nggak paham. Adek nggak perlu beli kayak gini. Kalau abang tolak, adek marah. Adek 4. Adek itu selalu doain abang buat ketemu sama orang yang tepat buat abang. Adek tahu banget abang itu orang baik, abang yang selalu ada buat adek waktu adek lagi hilang kendali. Abang berhak dapat pendamping yang baik, dan adek mau jadi saksi kalau abang sudah temukan orang itu, lewat kalung ini. Sesuai dengan apa yang dibilang Dewa sebelum Haya berangkat ke fakultasnya, Dewa berpesan untuk tidak membicarakan asal-usul asli kalung yang Haya berikan. Tidak etis, pun mereka bukan bermaksud untuk menjadikan Dwipa merasa sebagai tempat sampah. Hanya sekadar berpindahkan tangan kepemilikan, dengan barang baru, yang mereka tukar tambah dengan dana pribadi mereka. Iya, jauh lebih mahal memang. Abang gak lagi mikirin orang yang jadi pendamping abang, kata Dwipa sodorkan kembali kalung yang diterimanya. Bukan sekarang juga, abang masih mau selesaikan semuanya, kan? Ujar Haya menggeleng lemah, kembali dorong tangan Dwipa. Kayla, yang menjadi saksi pembicaraan kakak adik itu hanya diam. Merasa tak layak pula untuk ikut campur, jadi Kayla hanya menyimak. Ingin menepi, tapi Haya pun Dwipa tak keberatan atas keberadaan Kayla, jadilah gadis itu tetap di sana. Simpan saja dulu, anggap ini memang rasa terima kasih adek sama mamas ke abang. Sebagai wujud doa kami juga, semoga abang segera dapat pengganti Kak Rinda, ujar Haya. Pengganti Rinda. Dwipa tidak tahu apa itu bisa Dwipa wujudkan, sementara hatinya masih merapal nama orang yang sama. 82. Setiap harinya. Belum ada diulangi, belum ada yang bisa menggantikan Rinda. Atau mungkin juga masih mau perjuangkan Kak Rinda ke depannya, adek bakal tetap dukung abang, ujar Haya dengan lembut. Dwipa menarik napas panjang, mengangguk lemah. Baiklah, untuk yang kali ini, Dwipa akan terima. Semua hal tentang pemberian Haya, sekaligus Haya yang memberikan doa dan dukungan untuknya, Dwipa terima. Meski tak tahu apakah ujungnya akan berjuang lagi setelah semua hal gila yang dilalui. Abang terima, kata Dwipa pada akhirnya. Haya tersenyum manis, mengangguk lemah, terima usakan lembut dari Dwipa di rambutnya. Dukung abang terus ya. Tentu. Wanna hug you. Can I? Dan tak perlu meminta dua kali, Haya mendekat dan lebih dulu memeluk sang kakak dengan erat. Lepaskan semua rindunya untuk sosok kakak yang jarang Haya katakan I love you, tapi jauh di dalam hati Haya, selalu ada tempat spesial untuk Dwipa. 2 bulan berlalu. Acara untuk menulis bersama, sudah Dewa dan Haya mulai sejak 2 minggu yang lalu. Cerita seorang pemuda yang menjadi pemimpin di sebuah daerah, menjalankan kewajiban sebagai seorang pemerintah, benar-benar Dewa dan Haya wujudkan. Dewa cukup benarkan ucapan Haya kemarin. Menulis soal pemerintahan dan politik tak harus berbau kritik pedas. Berdasarkan riset yang mereka lakukan, masih banyak pula pemimpin di daerah negara tercinta yang bekerja dengan baik. Tidak serta-merta jelek dengan image yang tertanam selama ini sebagai seorang pemerintah. Dari sana mereka juga bisa perkenalkan, tentang bagaimana sebenarnya sosok pemerintah yang didambakan oleh para rakyat. Aduh, nggak kuat. Namun 3 hari ini ada sedikit masalah karena Haya tidak bisa diajak untuk diskusi. Perempuan manis itu demam tinggi, tak bisa makan dengan enak,
dan dehidrasi parah karena apa yang dimakannya menolak diterima oleh perutnya. Kita ke rumah sakit lagi ya. Mamas khawatir, Dek, kata Dewa membantu Haya untuk duduk ke tempat tidurnya. Bibir Haya pucat pasi, baru saja muntah, tapi tak ada muntahan yang bagaimana, mengingat dirinya juga tidak makan apa-apa. Sakit banget perut Haya, lirih Haya mengeluh memandang Dewa. Pusing, mual, Haya kayak mau mati. Heh, nggak begitu ngomongnya ih. Haya menangis, rambutnya sudah berantakan, karena tak bisa pula dirinta tidur dengan nyenyak. Gelisah sana-sini karena perutnya yang selalu bergejolak ingin dimuntahkan isinya tapi tak bisa pula. Haya nggak kuat, lirih Haya yang kini didekap Dewa. Tumpahkan tangisnya di sana. Andaikan ini bukan karena sakit, Dewa jelas akan meledek Haya. Namun melihat Haya yang demikian, membuatnya tak tega pula. Sejak semalam, istrinya itu sakit demikian. Haya mau wedang jahe, sayang. Biar enakan perutnya, biar hangat. Itu Mita, baru memasuki kamar sang anak membawa segelas wedang jahe. Haya sesenggukan, melepas. 83. Pelukannya dari Dewa. Memandang Mita yang membawakannya wedang jahe. Jujur, dirinya cukup haus dan lapar, tapi jangan untuk makan. Minum air putih saja membuatnya mual bukan main. Coba dulu ya. Sedikit saja, biar perut Haya hangat, ujar Mita mendekat. Tangannya dengan sayang usap lembut rambut Haya, merapikan anak rambut Haya yang sedikit lepek karena keringat. Haya mengangguk pelan, aroma jahe dari wedang buatan Mita tak membuatnya mual, menjadi harapan baru untuk Haya bisa minum kali ini. Tangannya gemetar menerima gelas dari Mita, si mertua baik hati itu tak biarkan serta-merta menantunya minum sendiri, perlahan membantu Haya untuk meminum wedang jahe. Pelan-pelan, bismillah, gumam Mita. Haya ikuti, dan cukup bisa kini meminum wedang jahe yang Mita bawakan. Matanya yang sembab memandang Mita, dan Mita tersenyum mengangguk mempersilakan Haya untuk kembali meminumnya. Kok nggak ada perubahan ya, Buna? Padahal kemarin sudah ke rumah sakit, kata dokternya nggak apa-apa. Cuma kalau kayak gini Dewa juga khawatir. Masa iya cuma dehidrasi tapi sampai berhari-hari gini? Itu dokternya salah kali ya? Nggak bener ini mah. Mita menoleh pada anak semata wayangnya yang terdengar mendumel. Raut wajah si dosen tampan itu terlihat begitu khawatir, tapi juga sedikit kesal. Mita tersenyum, paham benar apa yang dirasakan Dewa. Enggak apa-apa, Haya enggak apa-apa. Ini sudah baikan, nanti kalau perutnya sudah enakan biar makan buburnya. Nanti biar Buna ambilkan buburnya, ujar Mita. Ya tapi kasihan, Buna. Bagaimana kalau sebenarnya ada yang enggak beres? Bagaimana kalau... Hei! Dewa bungkam atas Mita yang setengah berseru kepadanya. Dewa menghela napas, sedikit menyadari dirinya cukup overthinking seperti Haya. Baiklah, untuk yang ini, Dewa paham bagaimana khawatirnya Haya saat dirinya terluka. Memang mencekik. Bicara yang baik-baik, Haya nggak apa-apa, kata Mita. Dewa berkedip pelan, saat melihat Haya menghabiskan segelas wedang jahe dari Mita. Iya, Haya tidak apa-apa. Tapi kenapa begini? Gumam Dewa. Mita menggeleng pelan, tak ingin menanggapi sang anak, dan memilih untuk mendekat pada sang menantu. Pandang Haya dengan pengertian. Sayang, Haya mual sejak kapan? Tanya Mita. Semingguan ini, tapi paling parah waktu habis demam 3 hari lalu, Buna, jawab Haya. Haya sudah periksa. Sudah, tapi kata dokter cuma demam biasa, dehidrasi. Periksa siklus datang bulan Haya. Dan atas sahutan Mita itu, Haya bungkam. Matanya yang masih merembang itu mengerjap pelan, jantungnya sedikit berdetak lebih cepat kali ini.
Otaknya yang akhir-akhir ini hanya berisi tentang kuliah dan menulis bersama, tak ada berpikiran untuk memikirkan siklus datang bulannya yang Haya baru ingat kalau sudah terlambat 2 bulan. Buna. Mita tersenyum manis. Kita periksa dulu pakai tes spek ya. Dewa yang dari tadi menyimak tak terlalu paham, akhirnya konek juga. Hatinya sedikit mencelos. Si dosen itu menelan salivanya dengan tercekat. Ada perasaan senang, tapi satu sisi ada yang memperingatkan untuk tidak. 84. Terlalu bahagia lebih dulu sebelum menemui kata pasti. Haya menelan salivanya dengan tercekat, sedikit linglung tapi dia masih paham ini arahnya kemana. Ayo, kita periksa dulu. Dan setelahnya Haya menyetujui. Jantungnya sudah tak bisa lagi diajak bekerja sama. Terlebih saat ada Bi Vivi kini mengetuk pintu kamar yang sebenarnya sudah terbuka, dan membawakan apa yang Mita minta tadi. 2 tes pack yang baru. Ayo, sayang. Dan Dewa sudah tak bisa untuk tenang. Yang tadinya sudah sibuk dengan kekhawatiran sang istri yang sakit begini begitu, kini sudah beda lagi yang dikhawatirkan, terlebih saat Haya memasuki kamar mandi. Mita yang melihat anak semata wayangnya yang terlihat gelisah, kini tersenyum samar dan mendekat pada Dewa. Kenapa? Tanya Mita usap pelan pada Dewa. Nggak tahu, Buna. Rasanya aneh, jawab Dewa. Masa iya Haya hamil? Lah kok aneh sih? Orang kalian sudah nikah. Ya wajar kalau Haya hamil, apalagi kamu nidurin dia pastikan. Dewa mengaduh. Buna kenapa nggak difilter sih ngomongnya? Ya biar kamu sadar kamu itu juga suami yang harus siap buat jadi ayah. Istri hamil kok aneh, kamu yang aneh. Ya iya sih, cuma... Dewa sendiri bahkan tak paham dengan perasaannya sendiri sekarang. Hampir merasa ingin menangis, tapi Dewa tak sesedih itu untuk menangis. Jantungnya serasa jatuh ke perut saat Haya kembali, keluar dari kamar mandi. Mita langsung mendekat pada sang menantu. Bagaimana, sayang? Tangan Haya gemetar, tunjukkan 2 tes pack yang langsung diterima oleh sang ibu mertua. Dewa turut mendekat, netranya tunjukkan bagaimana khawatirnya. Haya merembang, pandang sang suami. Mamas. Dewa genggam tangan sang istri, menoleh pada Mita yang kini tersenyum saat melihat tes pack. Haya positif hamil. 3 kata dalam satu kalimat dari Mita membuat Dewa mencelos. Lututnya serasa sedikit lemas sekarang, menoleh pada Haya yang masih merembang memandangnya. Bingung harus bereaksi seperti apa, tapi dalam hati sorakan benar-benar terdengar. Mamas. Dan tak lagi membiarkan Haya bicara, Dewa rengkuh si kecil Himalaya itu dalam pelukan erat. Kecupan lembut Haya terima berulang di puncak kepala. Bisa Haya dengar detak jantung Dewa yang berdegup kencang. Terima kasih, terima kasih. Haya memejamkan matanya. Yang tadi merasa lemas karena sakit, kini Haya biarkan tubuhnya yang lemas itu diasuh dengan sayang, didekap erat pun dihujani ciuman. Matanya yang sedari tadi sudah merembang, tak lagi bisa menahan air mata. Sayang, terima kasih. Haya tercekat, angkat wajahnya memandang Dewa. 85. Mamas nggak marah sama Haya. Cicit Haya. Buat apa Mamas marah? Haya. Ayo kita belajar sama-sama, sayang. Ayo jadi orang tua yang baik untuk anak kita. Haya tersenyum, tapi air matanya kembali mengalir. Haya tidak tahu, yang namanya benci ternyata setipis ini jaraknya untuk jadi cinta mati. Haya tidak tahu, yang namanya penerimaan takdir itu kadang temui jalan berliku untuk bisa temui nirwana seindah ini. Haya tidak tahu caranya berterima kasih pada Dewa yang bisa sabar menerimanya. Haya juga belum tahu cara untuk hentikan Dewa mengucap maaf di setiap malamnya. Namun Haya tahu, pelabuhan perjalanannya memang Sankara Mahadewa.
Cita-citanya memang hilang, tapi hidupnya masih berjalan. Sekarang, Haya hanya akan fokuskan hidupnya yang sekarang. Wujudkan cita-cita barunya. Jadi istri yang berbakti, jadi ibu yang penuh budi pekerti. Untuk aku, kamu dan semua yang pernah kehilangan mimpi. Jangan hakimi semesta yang kadang brengsek ini. Manusia memang punya rencana, tapi Tuhan Maha mewujudkan. Masih ada jalan lain, masih ada dunia lain untuk bahagia. Mari temukan, mari lanjutkan hidup dengan keyakinan. Dan dengan disambutnya kebahagiaan baru di antara mereka, Mahalaya. Resmi selesai. 241. 86. 8 Ekstra CHAPTER, Sapaan Masa Depan. 2 bulan berlalu. Kehamilan Haya berusia 4 bulan sekarang. Kalau ditanya apakah ada kesulitan di masa kehamilan ini, jawabannya hanya ada saat awal-awal kehamilan. Memasuki trimester kedua ini, Haya terlihat lebih enjoy dan nafsu makannya benar-benar banyak. Berat badannya mulai naik, masih aktif dan masih mengikuti kuliah hingga UAS pertama. Sedang Dewa, mau makan ini? Tawar Haya menyodorkan potongan buah apel pada Dewa yang langsung membuat Dewa menggeleng, menjauh. Nggak mau, Dewa menutup mulutnya, menahan mual. Dia mengalami morning sickness yang lumayan parah sejak sebulan lalu. Dosen tampan itu bahkan sampai izin beberapa kali pertemuan karena benar-benar tidak bisa untuk ke kampus. Lemas, mual, tak bisa untuk makan ataupun minum dengan bebas. Berbeda dengan Haya yang justru sehat, segar tak ada masalah. Sindrom Couvet, kata Dr. Zelin, dokter yang menangani kehamilan Haya. Dewa ingin protes kenapa yang hamil Haya tapi dirinya yang mengalami hal-hal aneh selama kehamilan, tapi saat mengingat bagaimana Haya tempo hari dehidrasi parah karena hamil membuatnya tak tega juga untuk protes. Maka dengan lapang dada dirinya terima rasa mual, tak banyak bisa makan dengan bebas itu selama kehamilan Haya. Mamas tahu nggak, tadi ibu-ibu di warung pada komentarin Haya, kata Haya. Komentarin gimana? Haya kan tadi ke warung ya sama Bi Vivi, terus Bi Vivi melipir dulu buat nganterin bingkisan ke rumah Pak RT. Haya duluan ke warung, ada ibu-ibu ngegosip. Dewa mengangguk, mendengarkan dengan serius kendati fokusnya kini pada coretan tulisan yang ada di buku yang beberapa pekan belakangan ini menjadi fokusnya bersama dengan Haya. Iya, plot jurnal mentah terkait buku yang mereka tulis. Ngegosip. Sudah biasa, kan? Ujar Dewa pelan sembari mengerutkan hidung, mencoba mengusir enek yang terasa karena mencium aroma mangga yang bagi orang normal adalah segar, tapi bagi Dewa yang sedang di fase kurang normal, memang membuatnya enek. Haya dengerin sambil jalan mendekat. Ibu Neti itu, yang punya gelang gede-gede tuh, dia bilang katanya itu istri kecilnya si Dewa, katanya hamil ya. Kok nggak kelihatan kalau hamil ya? Perutnya masih kecil. Gitu katanya, tutur Haya dengan bibir sedikit mengerucut. Dewa menoleh, mengerutkan keningnya. Terus, Haya jawab apa? Haya menggeleng pelan. Haya nggak jawab, soalnya memang benar. Perut Haya masih kecil, tapi berat badan makin naik. Masih bertahap, kan? Ah, benar. Satu lagi yang berubah dari Haya, sikapnya kini sudah mulai terkendali dengan segala macam emosi. Tidak seperti Haya yang kemarin-kemarin suka overthinking, sekarang Haya menjelma jadi perempuan yang cukup santai. Seolah memang ini yang diharapkan, menikmati hidup di masa kehamilan. Terus Ibu Berta, yang biasanya lipstiknya merah banget belepotan tuh, nyaut begini. Lagian masih bingung deh sama Dewa, nikah kok sama anak kecil. Pasti belum bisa apa-apa. Taruhan deh, pasti dia nggak bisa masak bacem tempe. 87. Dewa mengerjap, letakkan buku yang tadi ia pegang. Raut wajahnya serius memandang Haya. Haya diam aja. Tanya Dewa.
Haya dalam hati kayak dek. Gitu. Kayak sakit sih, nyetil banget soalnya ucapannya Bu Berta, jawab Haya kemudian suap sepotong mangga. Terus. Akhirnya Haya maju dong, Haya muncul dan menerka kayak kaget gitu lihat Haya di sana. Dewa mengernyit samar, serius menyimak apa yang Haya katakan. Jujur, ada kekhawatiran tersendiri jika Haya sudah membalas. Haya mungkin masih kecil, tapi tidak untuk tekadnya membalas sesuatu yang tidak ia sukai. Haya bilang sama mereka. Benar, ibu-ibu. Saya memang belum bisa masak bacem. Raut wajah Dewa yang tadinya serius berubah menjadi ekspresi datar. Mamas pikir Haya mau labrak mereka, kata Dewa. Nggak bisa, soalnya yang dibilang mereka fakta. Haya memang belum bisa masak bacem tempe. Dewa memejamkan matanya sejenak. Terserah Haya, yang penting nggak nangis. Namun saat mengingat bagaimana Haya yang dengan setenang itu menghadapi gosip ibu-ibu kompleks rumahnya, Dewa tidak bisa tidak tersenyum. Istrinya terlalu jujur, pun terlalu santai. Ya udah nanti minta ajarin Buna buat masak bacem, kata Dewa sembari ulurkan tangan, usap lembut rambut Haya. Udah. Kemarin-kemarin Haya juga udah belajar sama Buna, cuma emang masak bacem lebih ngeselin dibanding yang lain. Terakhir kemarin bacemnya gosong hitam, karena Haya lupa buat angkat waktu udah habis airnya. Dan dengan penuturan itu, Dewa tertawa. Haya yang demikian memang menjadi mood booster tersendiri. Tidak masalah untuk Asbun yang bagaimana, asal Haya baik-baik saja. Tapi, kenapa? Mamas nggak apa-apa, kan kalau punya istri nggak pintar masak. Mamas yang bakal masakin Haya. Nggak gitu. Nggak perlu permasalahin hal yang nggak penting, standar istri bukan harus pintar masak. Kodratnya wanita bukan masak atau bebersih rumah. Itu tugas bersama dengan suami. Haya tersenyum, kecup pipi Dewa. Tang Yu. Baby say Tang Yu. Dewa kembali usap lembut rambut Haya, kemudian turun ke perut sang istri. Sehat-sehat ya, anak papa, kata Dewa pelan. Baby sehat. Yang nggak sehat papanya, celetuk Haya. Dan untuk itu, Dewa mengangguk menyetujui. Memandang sang istri dengan tatapan memelas, kemudian menoleh pada buku yang terbuka dan juga laptop yang masih menyala. Haya tertawa, peluk sang suami yang ini tengah mengadu lewat tatapannya. Kapan berhenti mualnya ya? Mamas kelihatan lemas banget, makin hari makin pucat, kata Haya setelah tawanya reda. Nggak apa-apa, biar Haya bagi rasanya nggak nyamannya sama Mamas. Mamas nggak tega lihat Haya kemarin mual-mual sampai nggak makan, biar Mamas aja. 88. Haya tersenyum, kecup pipi Dewa. Tang Yu, papa. Tapi tetap aja rasanya nggak nyaman, kata Dewa mendusal pada perpotongan leher Haya. Hirup dalam-dalam aroma parfum menyegarkan dari sang istri. Satu-satunya aroma yang tidak membuat Dewa mual. Tangannya memeluk erat pinggang ramping Haya, matanya terpejam seolah ingin lelapkan diri di sana karena sudah lelah sepanjang hari berperang dengan rasa mualnya. Mamas, panggil Haya pelan setelah beberapa saat terdiam membiarkan Dewa memeluknya bak anak kecil yang tengah ingin istirahat. Mamas udah punya nama untuk baby. Dewa mengangguk pelan, senyumnya terbit samar, sedang tangannya kian rengkuh dalam pelukan. Erat. Kasih tahu Haya, kata Haya. Nanti aja. Yang penting sekarang Haya tetap di sini, biar Mamas nggak pusing lagi. Beneran, Dek, Mamas rasanya lemes banget ini. Haya say sorry. Dewa menggeleng lemah, cium singkat pipi sang istri sebelum kini kembali tenggelamkan wajahnya di perpotongan leher Haya. Mamas lebih baik begini daripada lihat Haya yang dehidrasi muntah-muntah. Kita bagi sama Mamas, biar Mamas temani Haya berjuang buat baby. Haya tersenyum.
Si perempuan manis itu bersumpah, tidak akan ada perempuan yang tidak jatuh cinta dengan Sankara Mahadewa jika sudah terkena ucapan manisnya. Persetan dengan acara bencinya dulu, nyatanya sosok dewa adalah sosok yang memang sempurna untuknya. Ekspektasi. Satu kata dengan sejuta beban. Itu bagi Dwipa. Menjadi anak laki-laki pertama, dan memiliki adik yang sudah banyak prestasinya bahkan sejak sekolah, membuat Dwipa kadang juga sedikit iri meski rasa bangganya lebih banyak. Pandangan orang-orang di sekitar itu cukup berpengaruh. Tidak serta-merta bisa dirinya menghempaskan omongan orang yang adeknya aja udah nikah sama dosen, pemilik sanggar, Dwipa kok belum selesai kuliahnya. Bukannya harusnya udah mulai kelihatan jodohnya. Dwipa menghela napas panjang. Skripsinya sudah selesai. Tinggal mengurus yudisium yang ternyata juga tak kalah melelahkannya. Meski pokok utamanya juga sudah selesai, tapi Dwipa yang ingin segera lulus memang ingin segera menyelesaikan segera seluk-beluk perkuliahannya ini. Abang beneran langsung lanjut S2 aja? Tanya Taufik pada anak pertamanya yang sedang duduk di teras rumah. Dwipa menoleh, dapati Taufik kini membawa 2 batang es krim rasa nanas. Si ayah hebat itu mengambil tempat duduk di samping Dwipa, menyodorkan 1 es krim dan diterima dengan baik oleh sang anak. Abang malas dengerin omongan orang, Dat. Kalau Dwipa ditanya kenapa belum nikah, Dwipa bisa jawab mau S2, ujar Dwipa kemudian nikmati es krimnya. Kebablasan nanti gimana? Gimana maksudnya? 89. Ya kebablasan, sampai S3. Gara-gara menghindari pertanyaan kapan nikah. Dwipa tertawa pelan. Meski dalam hati cukup membenarkan. Dirinya jadi teringat dengan dewa yang pernah bercerita sekilas dulu sebenarnya tak ingin menjadi dosen. Hanya sekadar menghindari pertanyaan-pertanyaan dari tetangga perihal kapan nikah, dewa memilih menyibukkan diri untuk kuliah, belajar, dan menjadi dosen. Jadi dosen sepertinya bukan hal yang buruk juga kayak Mas Dewa, celetuk Dwipa. Taufik mengangguk santai. Nggak masalah abang mau jadi dosen atau jadi apapun, asal bermanfaat untuk banyak orang, Dedi pasti dukung. Dwipa tidak meragukan dukungan Taufik. Jelas, ayah dari Lembayung Siblings itu memang sedari dulu tak pernah membatasi atau mengekang. Lain dengan Yumna yang selalu memiliki pilihan sendiri. Dedi, panggil Dwipa pada Taufik. Ya, kalau misal abang susul Rinda, menurut Dedi gimana? Abang benar-benar sayang sama Rinda. Itu bukan dari Taufik, itu dari Yumna yang baru keluar dari rumah. Turut bergabung dengan anak dan juga suaminya yang tengah menikmati suasana sore di teras rumah mereka. Dwipa tak menjawab, memilih untuk pandang es krim di tangannya, sementara Yumna mengambil tempat untuk duduk di samping kirinya. Abang belum ketemu orang yang lebih baik dari Rinda, kata Dwipa pelan. Abang tahu ini egois, tapi abang nggak bisa paksain perasaan. Abang nggak bisa paksain perasaan abang, tapi bukan berarti abang paksain perasaan Rinda, sahut Taufik. Dwipa menoleh, mengernyit samar saat sang ayah menyahuti demikian. Kalau memang Rinda sudah nggak mau lagi, dan dia pilih cari bahagianya sendiri tanpa bertemu abang, Dedi pikir untuk memaksakan kehendak sekarang juga nggak baik. Dia baru berpisah dengan suaminya, ada sebuah trauma yang harus diobati. Abang juga menyumbang rasa sakit buat Rinda, rasanya nggak bijak kalau abang memaksa. Dwipa terdiam. Satu sisi dirinya cukup menolak untuk ucapan sang ayah, tapi satu sisi rasionalnya juga mendukung. Ini bukan hal yang bisa disepelekan seperti anak remaja yang kembali mengajak balikan mantan. Rinda, gumam Yumna. Momi yakin dia kayaknya bakal takut kalau kamu temui dia. Itu semua karena Momi. Dwipa masih diam, dia belum tahu harus bagaimana. Kalau dulu ada istilah cinta abis di satu orang, mungkin Dwipa akan menentangnya karena dia belum mengalami hampanya ditinggal pergi. Namun sekarang,
ada satu sisi di hatinya yang mengakui, kalau cintanya memang habis untuk Rinda. Kalau menemang abang mau serius sama Rinda, biar Momi temani. Biar Momi yang bicara juga sama Rinda, Momi juga harus minta maaf sama Rinda. Dwipa menarik napas panjang. Andaikan dirinya bisa memutar waktu, andaikan Yumna bicara sebelum Rinda menikah, andaikan ya, semua hanya tinggal andaikan. Melihat bagaimana Rinda yang sama sekali tak ingin menjalin komunikasi intens kepadanya, Dwipa sudah cukup tahu diri. Memaksakan perasaan. Itu tidak bisa. Tidak etis dan tidak bermoral. Dwipa menolak mati-matian untuk perasaannya dipaksakan, rasanya tak etis pula untuk memaksakan perasaan Rinda yang Dwipa tidak tahu masih ada atau tidak untuknya. Jadi, gimana? Tanya Yumna. Kapan kita temui Rinda? Setelah abang selesai wisuda. Dwipa tersenyum samar. Kayaknya ditunda aja deh. Dwipa masih mau tata hidup Dwipa dulu. Dwipa mendongak memandang langit. 90. Sore. Dwipa mau kayak Mas Dewa yang bisa mapan dulu sebelum ketemu sama orang yang bakal jadi teman hidupnya. Asal Momi sama Dedi dukung Dwipa, Dwipa pasti bakal bisa lakukan apapun dengan baik. Yumna tersenyum samar, rasakan Dwipa kini merengkuh pundaknya. Di samping kanan Dwipa, Taufik tersenyum bangga. Ayah hebat dari dua lembayung itu mengusap rambut Dwipa. Apapun keputusannya, apapun jalannya, kedua orang tua itu tidak akan ikut campur lagi. Mereka tetap akan satu jalan, untuk bisa mendukung Dwipa sampai bertemu dengan teman hidupnya. Kapanpun itu. 5 bulan berlalu. Haya mau melahirkan. Kamu di mana? Cepat datang ke sini sebelum anak kalian lahir. Haya mau lahiran ditemani kamu. Kalimat itulah yang Dewa dengar dari Mita sesampainya ia di hotel usai melaksanakan seminar. Jantung Dewa mencelus. Perutnya terasa naik turun. Tak menduga sama sekali dirinya jika sang istri melahirkan lebih cepat dari tanggal persalinan yang mereka konsultasikan dengan dokter. Harusnya, anak pertama mereka itu lahir 1 minggu lagi. Kalau tahu begini, sudah pasti Dewa tolak permintaan menjadi pemateri seminar itu sejak awal. Maka, tak jadi merebahkan diri di kasur kamar hotelnya, Dewa langsung memutuskan check out detik itu juga. Beruntung seminar tersebut telah selesai dilaksanakan. Rencananya Dewa akan pulang besok pagi karena hari ini ia terlalu lelah. Nyatanya, Dewa terpaksa harus menunda niatnya itu demi temani sang istri menanti hadirnya sang buah hati. Iya, Buna. Tolong bilang sama Haya buat tunggu Dewa. Dewa usahakan sampai Jakarta malam ini. Dewa bicara dengan napas mos-mosan. Tangannya gemetar, jantungnya bertalut tak tenang. Mita seolah paham kekhawatiran sang anak dari seberang sana. Wanita itu berujar pelan, kamu hati-hati di jalan, iya. Jangan panik. Di sini ada Buna, Momi sama dadinya Haya. Kamu jangan buru-buru banget. Barang-barangnya dicek dulu, jangan sampai ketinggalan. Namun Dewa yang otaknya sudah kusut itu mana dengar peringatan sang ibunda. Lelaki itu justru pamit dan buru-buru berkemas dengan perasaan berdebaran. Rasanya sungguh tak tenang memikirkan Haya yang saat ini bertaruh nyawa. Allah! Dewa bergumam di sela paniknya. Kemasi semua barang, lantas keluar dari hotel sambil hubungi Haya, yang sayangnya tak diangkat. Sayang. Ya Allah, celetuk Dewa yang kian cemas. Tak akan ia maafkan dirinya sendiri jika Haya melahirkan tanpa hadirnya di sisi wanita itu. Mamas janji akan temani Haya melahirkan. Nggak akan Mamas biarin Haya sendirian hadapin semuanya. Sekiranya itulah yang Dewa katakan pada Haya beberapa minggu lalu setelah mereka pulang dari dokter untuk cek kandungan. Kini perasaan Dewa semakin tak tenang. Peluh bercucuran deras dari dahinya. Jantungnya terasa berpacu dengan langkahnya yang buru-buru.
Sebelum menyerahkan kunci ke resepsionis, sempat-sempatnya Dewa kirimkan pesan pada sang istri. Assalamualaikum, sayang. Tunggu Mamas, ya. Mamas pulang sekarang. Mamas janji nggak akan lama. Tunggu Mamas sebentar. Mamas minta maaf. Tolong maafin Mamas. Dan pesannya tidak dibalas. Oh, demi Tuhan Dewa tak akan maafkan dirinya sendiri jika sesuatu buruk terjadi pada si lembayung tercinta. 3 jam perjalanan Dewa tempuh dari Bandung menuju Jakarta. Beberapa kali pula ia hampir kecelakaan di jalan karena kebut-kebutan. Namun kendati tak peduli keselamatan diri, akhirnya semesta merestui niat baiknya untuk sang istri. Dewa akhirnya tiba di rumah sakit yang diberitahukan oleh Mita. 91. Lelaki itu tak peduli dengan barang-barangnya yang belum diantar ke rumah. Ia langsung turun dari mobil menuju kamar persalinan tempat Haya kini berada. Di kursi tunggu sudah ada Mita. Wanita parubaya itu menoleh kala temukan Dewa mendekat ke arahnya. Buna, Haya, napas Dewa tercekat. Lelah rasanya berlarian dari parkiran ke sini. Mita tentu tercengang. Tak menduga putranya akan datang secepat ini. Melihat wajah lelah Dewa membuat Mita sedikit merasa bersalah. Bahkan yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah Dewa daripada Haya itu sendiri. Kamu nggak kenapa-kenapa dijalankan. Kamu. Haya gimana, Buna? Potong Dewa lirih. Lelaki itu mendekat pada sang ibunda dengan mata berkaca-kaca. Kamu minum dulu. Kasihan nafasnya sesak begitu, ujar Mita yang langsung sodorkan sebotol air mineral pada anaknya. Namun alih-alih diterima, Dewa justru menggeleng sambil tepis pelan pemberian ibunya tersebut. Haya, Buna. Dewa pengen tahu Haya gimana. Tolong kasih tahu Dewa, mohon Dewa, membuat Mita akhirnya menghela napas. Di dalam, lagi ditemani sama mominya. Tanpa bertanya lebih banyak, Dewa tinggalkan Mita begitu saja dan masuk ke ruangan Haya. Hal pertama yang Dewa temukan adalah Haya tengah merintih kesakitan dengan tangannya yang digenggam oleh Yumna. Hadir Dewa membuat 2 orang itu menoleh. Haya, perempuan itu langsung ulurkan tangan pada sang suami, minta dihampiri. Mamas, panggil Haya. Air matanya berlinang, membuat Dewa merasakan sesak di dada. Yumna yang sadar suami anaknya itu sudah datang pun minggir untuk memberikan space pada Dewa. Sayang. Dewa genggam tangan Haya, kecup keningnya dengan lembut penuh perasaan. Maafin Mamas. Sakit, ringik Haya. Dewa mengangguk paham. Pererat genggamannya hingga tangan mereka terasa kian sesak. Mamas tahu. Maafin Mamas. Berulang kali kata maaf itu Dewa katakan. Maaf karena pergi tinggalkan Haya saat perempuan itu butuh. Maaf karena tak dapat gantikan sakit Haya. Maaf karena membuat Haya merasakan sakit yang luar biasa hebatnya. Haya tadi siang telepon, katanya perutnya sakit. Momi langsung jemput Haya ke rumah karena dia bilang kamu ada dinas keluar kota, kata Yumna memberitahu. Dewa mengangkat wajah, mengangguk pelan sambil lempar sorot bersalah. Maafin Dewa, Mom. Dewa, nggak perlu minta maaf. Momi ngerti kamu ada kerjaan. Haya di sini aman. Ada banyak yang jaga. Benar. Melihat ada 2 ibu yang menjaga Haya di sini, perasaan Dewa sedikit tenang. Namun meski begitu tetap saja Dewa merasa bersalah karena tak menemani Haya dari awal. Tak terbayang betapa paniknya Haya alami sakit sendirian tanpa tahu harus minta tolong pada siapa. Sekali lagi maaf, bisik Dewa penuh sesal. Momi tunggu di luar aja, iya. Dewa kan udah datang. Sekalian Momi nungguin Dedi. Dedi bakal nyusul ke sini sama Dwipa. Dewa mengangguk. Iya, Mom, nggak apa-apa. Dewa udah di sini. Makasih udah jagain Haya. Yumna mengangguk sembari melempar senyum tulus. Perempuan itu lantas pamit keluar ruangan.
Tinggallah Haya dan Dewa di sana. 92. Mamas jangan pergi lagi, ya. Dewa menggeleng, kembali hadapkan wajah pada sang istri dan cium dua kelopak matanya bergantian. Mamas di sini, sayang. Mamas nggak akan pergi lagi. Haya sedikit tenang mendengarnya. Kendati demikian, tetap saja rasa sakit di area perut yang membuat napasnya tersendat itu amat menyiksa. Baru 6 jam dirinya di sini, rasanya sudah seperti menghadapi kematian saja. Haya benar-benar tak tahan menambah waktu lagi. Ia tatap sang suami dengan pandangan yang kian memburam. Bahkan untuk bicara saja rasanya lelah. Mamas, seandainya nanti Haya nggak bisa ngelihat wajah anak kita, seandainya nanti Haya dipanggil Tuhan. Jangan ngomong gitu. Kita udah janji besarin anak kita sama-sama. Haya nggak tahu apa Haya kuat atau nggak jalanin ini, isak Haya. Kamu kuat, sayang. Kamu kuat, bisik Dewa. Dipeluknya tubuh sang istri, diciumnya permukaan wajah Haya untuk salurkan ketenangan. Mamas cinta sama Haya. Mamas sayang sama Haya. Haya wanita hebat. Haya udah berjuang sejauh ini untuk lahirkan anak kita. Tolong bertahan sedikit lagi. Kita hadapi sama-sama. Mamas nggak biarin Haya sendiri, ujar Dewa sembari belai kepala sang istri. Jam demi jam berlalu, Dewa tetap dampingi sang istri. Lelaki itu bahkan lupa dirinya belum makan malam. Tak sedetik pun Dewa lalui tanpa Haya. Sudah ditawarkan Mita dan Yumna untuk menggantikan posisinya sebentar, Dewa tak mau. Lelaki itu bilang ia akan makan saat nanti anak mereka sudah lahir. Melihat sang istri kesakitan seperti ini membuat Dewa tak bernafsu memakan apapun. Ia ikut resah memikirkan keselamatan istrinya itu. 1 jam sebelum tengah malam, rasa sakit Haya mencapai klimaksnya. Kini dokter telah masuk ke ruangan bersama 2 orang suster membawa alat-alat persalinan. Jantung Dewa semakin mencelus dibuatnya. Dari yang Dewa dengar, istrinya itu memungkinkan melahirkan secara normal. Hal itu yang patut Dewa syukuri, karena perkiraannya, melihat kondisi fisik Haya yang terbatas, perempuan itu akan melahirkan dengan cara caesar. Dewa bahkan sudah menyiapkan rumah sakit bersalin terbaik jika memang istrinya tak bisa lahiran normal. Yang tenang ya, Bu. Tarik nafas dalam-dalam, embuskan. Suara sang dokter yang menuntun persalinan terdengar tumpang tindih dengan jeritan Haya. Dewa kuatkan pegangan mereka, bisikan kalimat penuh semangat di kuping sang istri yang kini menangis terisak. Ah! Sakit, Mamas. Dokter, sakit. Nggak apa-apa, Bu. Ini dikit lagi. Ayo berjuang lebih keras. Ini nggak akan lama. Ayo bertahan sebentar lagi, bujuk sang dokter. Haya pun mengejan, membuat nafasnya terasa hendak putus. Ia gigit bibir guna tekan rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Kepalanya nyaris pecah menahan beban sakit di sekujur badan. Bajunya telah basah kuyup banjir keringat. Ingat Allah, Dek. Banyak berdoa, suruh Dewa, lantas menuntun istrinya itu membaca ayat-ayat pendek, dan Haya turuti detik itu juga. Dikit lagi, Bu. Ayo ngeden lebih keras. Sakit. Pegangan Haya berubah menjadi cakaran saat dirinya mengejan begitu keras. Mukanya memerah sampai leher. Dewa sampai menggigit bibir melihat istrinya berjuang. Rasa sakit Haya sepertinya tersalur ke tubuhnya meski bukan ia yang merasakan langsung. 93. Haya wanita paling hebat yang pernah Mamas temui. Mamas bangga sama kamu, lirih Dewa menahan tangis. Mamas Dan pada akhirnya tangisan bayi terdengar usai Haya berjuang 1 jam lamanya sejak dokter datang. Haya terkulai lemas, nyaris tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah dan tenaga.
Suara bayi itu terdengar samar di kupingnya. Pun dengan pemandangan yang mulai gelap dan redup, namun masih bisa menangkap suara di sekitarnya. Sayang, anak kita lahir. Bisikan itu masih dapat Haya rasakan berserta kecupan-kecupan di pipi. Haya menitikkan air mata haru. Suara bayi itu, ucapan terima kasih dewa, semua itu seolah mengisi tenaga Haya. Dalam penglihatan buramnya dapat ia lihat bayi berwarna merah itu digendong dokter. Ingin memeluknya, namun untuk sekedar duduk saja Haya tak mampu. Selamat ya, Pak, Bu. Anaknya cantik banget. Cantik. Yang berarti hasil USG mereka kala itu akurat. Dokter bilang anak mereka berjenis kelamin perempuan. Dan semuanya terbukti saat bayi itu lahir. Alhamdulillah. Sekar lahir, sayang. Haya menengangguk lemah. Ia menyempatkan ulas senyum di bibirnya yang gemetaran saat ingat nama yang sempat mereka rancang untuk sang putri tercinta. Jadi namanya Sekar? Tanya sang dokter, membuat Dewa mengangguk haru. Iya, dokter, sahut Dewa. Nama yang cantik. Kalau gitu Sekarnya dibersihkan dulu ya, Pak, Bu. Biar enak digendongnya. Dewa mengangguk pelan. Dan setelahnya Sekar diserahkan dokter pada suster untuk dimandikan. Dewa kembali lirik sang istri yang wajahnya amat pucat. Kembali ia cium seluruh wajah Haya dan berakhir di bibir, amat lama. Haya keren banget. Mama semakin sayang sama Haya. Sama Sekar? Tanya Haya. Dewa mengangguk. Iya, sama Haya dan Sekar. Mama sayang kalian berdua. Haya tersenyum sekali lagi. Kebahagiaan mereka telah lengkap, dan dirinya kini sempurna sebagai seorang wanita. Melahirkan memang sakit. Bahkan Haya tak pernah merasakan sakit separah ini seumur hidupnya. Namun tetap tak membuat Haya kapok melahirkan anak pertamanya itu. Bahkan kalau diberi umur panjang, Haya ingin melahirkan lagi dan lagi buah hati untuk Dewa. Sekar Manik Mahalaya. Haya suka. Haya mengangguk lemah. Tentu ia suka. Bunga permatanya Mahalaya, nama ini yang menurut mereka paling cocok diberikan pada si kecil istimewa itu. Suka. Semua yang Mamas kasih Haya suka. Apalagi bayi cantik kayak Sekar Manik Mahalaya, anak kita. Perkataan itu menyempurnakan kebahagiaan Dewa. Jika mengingat ke belakang, tentu rasanya tak mudah ada di titik di mana ia menjadi ayah dan Haya ibunya. Ada luka yang dikorbankan, ada banyak masalah yang mereka selesaikan dengan saling bermaafan. Kita besarkan Sekar sama-sama, iya. Iya, Mamas. Ayo kita besarkan Sekar sama-sama. Haya menjawab lirih. Sampai nanti rambut kita nggak hitam lagi. Ayo kita rawat Sekar sama-sama. Pak Dewa. 94. Atensi keduanya teralihkan, saat dokter sudah memastikan jika bayi mereka sehat. Tangisan yang tadi memenuhi ruangan kini sudah hilang, bidadari kecil itu terlihat nyaman dalam balutan selimut putih bersih. Dewa mendekat, rasanya begitu lega kini pandang si bidadari kecil. Allah, lirih Dewa menoleh pada sang istri. Haya tersenyum samar, lelahnya mendominasi, matanya seolah memaksa untuk terpejam tapi hatinya mengatakan nanti. Dirinya masih merapal syukur melihat pemandangan indah itu. Bagaimana Dewa sekarang menggendong anak mereka? Iya, anak mereka. Dewa mengerjap pelan, mencoba menahan air mata yang kini hadir tanpa diminta sejak tadi. Diciumnya lembut pipi sang anak, sebelum akhirnya kini mendekat ke telinga kanan bidadari kecilnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lantunan azan Dewa lakukan. Dan itu, cukup membuat tangis Haya yang sedari tadi ditahannya tumpah sudah. Tidak serta-merta langsung bersama, si bidadari kecil itu dibawa untuk ke ruang khusus bayi setelah Mita datang membawa selimut berwarna pink dengan bordiran huruf-huruf Jawa di pojok selimut untuk sang cucu pertama. Ada banyak sapaan yang diterima,
tapi mereka juga tidak bisa memaksa jika kondisi si bidadari kecil memang masih belum stabil benar. Mita dan Yumna yang cukup sibuk ikut mengurus keperluan cucu pertama mereka, mengikuti dokter yang mengurus Sekar ke ruang khusus bayi. Termasuk sekarang mengambil baju-baju untuk Haya dan juga si bidadari kecil yang sebenarnya sebuah keteledoran karena tadi tak terbawa. Sekar Manik Mahalaya, dari tadi nama lengkap sang anak yang ada di pikiran Haya. Haya butuh apa, sayang? Tanya Dewa pada sang istri. Haya menggeleng lemah. Dia lelah. Ingin memejamkan mata tapi tak bisa terlelap. Ada Dewa di sampingnya yang masih mengusap pipinya dengan lembut, mencium pipinya dengan hangat, ucapkan terima kasih tak henti. Ucapan dokter untuk membawa anak mereka ke ruangan khusus bayi tadi membuat Haya sedikit gelisah. Pula, Mamas, nggak bisa Sekar dibawa ke sini. Haya mau peluk Sekar, Haya belum puas cium Sekar, kata Haya pada sang suami. Sabar, sayang. Nanti juga ketemu sama Sekar. Haya menggeleng pelan, Haya genggam tangan Dewa dengan cukup erat, matanya yang tadi sudah cukup untuk menangis kini kembali merembang. Ada rindu yang tak bisa Haya bendung, ada kegelisahan yang baru Haya rasakan, ingin bertemu Sekar, ingin bertemu dengan bidadari kecilnya. Haya mau ketemu Sekar, lirih Haya. Iya, nanti ketemu sama Sekar. Kenapa harus dibawa ke sana sih? Haya mau peluk Sekar. Kesal Haya. Napasnya sedikit terengah, dia tidak tahu kalau rindu dengan bayi kecilnya itu bisa membuatnya sedemikian gelisah. Padahal Haya belum puas untuk memandang anaknya. Dewa mendekat, rengkuh pundak sang istri, cium lembut puncak kepala Haya. Dek, yang sabar. Sekar nggak kemana-mana, bisik Dewa. Cukup lama, sampai akhirnya pintu itu terbuka. Ada dokter yang memeriksa kondisi Haya. Pertanyaan di mana bidadari kecil Mahalaya jelas langsung dilontarkan Haya, dan hatinya yang tadi gelisah karena rindu terobati saat ada seorang perawat yang menggendong bayi perempuan cantik berbalut selimut pink. Sekar, lirih Haya tersenyum, berbarengan dengan air matanya yang kini jatuh. 95. Perawat itu mendekat, berikan si bidadari kecil pada Haya dengan hati-hati. Dibantu oleh sang dokter, Haya bisa memeluk Sekar dengan nyaman. Gelisah di hati Haya berkurang saat melihat bagaimana damainya bayi cantik itu terlelap dengan bibir mengerucut lucu. Haya cium lembut puncak hidung Sekar, ada pengharapan semoga hidung Sekar bisa seperti dewa. Assalamualaikum, Sekarnya Mama Haya, bisik Haya. Mama, Haya tidak pernah menyangka akan mendapat panggilan itu di umurnya yang sekarang. Dewa tersenyum samar, usap lembut bayi yang masih merah itu dengan ibu jarinya. Ada banyak yang nasihat dari dokter yang menangani Haya, tapi Haya hanya bisa mendengar kalau dirinya harus menjaga kesehatan, selain itu dirinya sibuk terisak. Dewa tersenyum, ambil alih Sekar dari gendongan Haya. Bocah punya bocah. Beruntung Sekar masih pulas tertidur, tak ikut sang ibu menangis sekarang. Cukup lama, sampai akhirnya kini Mita dan Yumna datang, membawa banyak perlengkapan. Bersama dengan Taufik dan juga Dwipa. Ah, keluarga besar Haya lengkap. Adek, ya Allah. Alhamdulillah. Dwipa mendekat, lega dapati sang adik baik-baik saja. Paniknya tadi mengemudi bersama dengan sang ayah, ditambah kejebak macet, membuat Dwipa sedikit frustasi pula. Bersyukur adiknya yang manja itu terlihat baik-baik saja. Haya anak hebat, terima kasih, sayang. Taufik juga demikian, mendekat, cium lembut kening anak bungsunya. Namun Haya masih terisak. Haya kenapa nangis, sayang? Haya baik-baik aja, kan? Ujar Mita mendekat, seka lembut pipi Haya. Haya menggeleng lemah. Haya cuma takut Sekar nangis aja. Takut nenanginnya gimana? Dan cicitan Haya itu membuat yang hadir di sana tertawa pelan.
Mata serupa kucingnya itu masih memandang Sekar di gendongan dewa. Rindunya yang dari tadi mencekik sekarang sudah terobati, tapi gelisahnya belum bisa sepenuhnya menepi. Sadar, tugasnya baru dimulai, kehidupan sesungguhnya masih baru Haya tapaki langkah pertama. Dewa mendekat. Nggak perlu takut, Haya nggak sendirian. Sekar, Haya menelan salivanya dengan tercekat. Ini Sekar anak Haya, kan? Sekar anak Haya. Anak kita. Haya mengangguk pelan, tersenyum samar saat melihat wajah damai si bidadari cantik itu. Cantik, sangat cantik. Gelisahnya mulai berkurang, meski masih ada sedikit tertinggal. Namun sepertinya Haya Talk perlu meragukan kehidupannya ke depan, karena dirinya punya dewa yang tak akan melepaskan gandengan. The End. 223. 96. Menggunakan air hangat. Di sana mereka sempat melakukan ronde kedua meskipun dalam durasi yang singkat. Rizal tiba-tiba di apartemen saat yakin jika Angel sudah pulang dari kampusnya. Di sana ia mendapati Angel sedang makan bersama Rosa. "Pah, sini makan bareng," ajak Angel dengan manja. Rizal tidak tega menolak karena tidak ingin mengecewakan putrinya. Akhirnya Rizal pun bergabung di meja makan dan makan bersama. Tadi waktu aku tawarin malah menolak, giliran Angel yang ngajak baru mau. Rosa menggerutu dan Rizal memilih tidak menanggapinya. Sejujurnya Rizal merasa tidak nyaman dengan kehadiran Rosa di sana. Jika saja dulu Rosa tidak mengkhianatinya dan menjebak Arsen, tentu Rizal tidak akan bersikap seperti itu. Saat mereka dipertemukan kembali pastinya Rizal akan bertanggung jawab dan menikahi Rosa walaupun sudah terlambat. "Minggu depan saya mengundang kamu untuk hadir di acara peresmian hotel saya yang baru," ucap Rizal sambil mengunyah makanannya. Rosa terlihat kaget sekaligus senang. "Aku pasti akan datang, aku akan pergi bareng Angel," jawab Rosa. "Angel akan pergi duluan dengan saya," pungkas Rizal, dari ucapannya menyiratkan jika Rizal tidak mau pergi bersama dengan Rosa. Angel menatap ke arah kedua orang tuanya dengan sedih. "Mama dan Papa sama-sama lajang, kenapa kalian tidak menikah saja? Aku ingin memiliki keluarga yang utuh." Angel mengulangi dramanya seperti saat dulu ia menginginkan Arsen dengan Rosa untuk rujuk. "Sepertinya kita punya kesempatan untuk mewujudkan keinginan putri kita, Mas," ucap Rosa, namun Rizal memilih diam dan tidak mau menanggapinya. Rasanya berat bagi Rizal untuk menerima Rosa kembali setelah apa yang Rosa lakukan kepadanya. Komentar,